Kita ketemu lagi di Awesome, obrolan sehat mental. Kali ini kita akan berbicara soal nutrisi. Bayangin teman-teman, kesehatan mental yang sifatnya psikis, sifatnya psikologis, kita akan cari tahu, belajar bareng bersama teman saya, ya, Mbak Debbie, hubungan kesehatan mental dengan nutrisi, dengan makanan, dengan apa yang kita konsumsi berupa makanan bahkan minuman. Ya. Oke, kita invite ya Mbak Debbie-nya ya. Hai, hai Mbak Debbie. Hai, bisa lihat aku? Ya teman-teman, ini Mbak Debbie tinggal di UK, jadi ada perbedaan waktu ya. Di sini malam ya. Jadi selamat siang Mbak Debbie, apa kabar hari ini Mbak Debbie? Baik, baik sekali Mas. Apa kabar Mas Aji? Senang banget nih ngobrol sama Mas Aji. Udah lama gak ketemu kita ya. Kita langsung mulai aja ya obrolannya ya Mbak Debbie ya, Boleh, terkait dengan boleh. nutrisi, hubungannya dengan kesehatan mental. Saya mengenal Mbak Debbie itu as a naturopath atau nutrisionis. Ya, jadi nutrisionis itu prinsipnya adalah menyembuhkan atau menjaga kesehatan dengan menjaga pola makanan gitu ya, Mbak Pola, Debbie ya. yes, pola makan, pola hidup, manage stres. Karena itu semua kita kan manusia holistik ya Mas, bukan cuman Ya. makhluk holistik ya, bukan cuman Hmm. apa makanannya aja, bukan cuman tidurnya aja yang dipikirin, bukan hanya apa stresnya aja, tapi secara keseluruhan harus dipikirkan semua elemennya. Nah, sebagai naturopath dan Mhm. nutrisionis, Mhm. apa hubungan dengan kesehatan mental, Mbak Debbie? Maksudnya dari ilmu yang dipelajari Mbak Debbie, apakah ada kaitannya dengan kesehatan mental? Besar sekali, Mas. Jadi, um, yang aku lihat dari praktek bertahun-tahun ya, kesehatan makan, pola makan kita itu tuh hanya 35% menjamin kesehatan optimum kita. Tapi yang namanya stres itu atau mental health kita itu mempengaruhi 60% dari imun sistem tubuh kita. Dan itu luar biasa ya Mas ya, angka itu ya. Ya. Jadi at least kalaupun kita stres, makan sehat tuh nolong lah gitu. Tapi kalau makan sehat tapi stres ya sama aja gitu. Nah, kalau misalnya ngelihat nutrisi dengan mental health itu erat sekali hubungannya, karena bahkan sekarang sudah ada seorang psikiater nih Mas yang membuka tabir otak kita gitu ya. Dia scan banyak sekali orang otaknya yang punya segala macam masalah mental health ya, dari mulai Alzheimer, bipolar dan lain-lain. Itu memang mengubah pola makan, mengubah nutrisi, sangat besar impact-nya untuk kesehatan mental manusia. Sangat besar gitu. Dan itu sudah banyak penelitiannya dan banyak yang sudah recover ya dari either trauma atau masalah mental health yang klinis. Untuk menyehatkan mental, berarti dari apa yang disampaikan Mbak Debbie dan sebatas saya belajar dari Mbak Debbie, untuk menyehatkan mental dari kacamata ilmu Mbak Debbie, ada dua bagian besar ya, berarti pola hidup dan pola makan ya. Betul, Nah, jadi gaya hidup dan bagaimana pola makan kita. Mungkin kita bisa obrolin dulu terkait dengan gaya hidup atau pola hidup, Mbak Debbie. Apa saja yang perlu kita perhatikan supaya mental kita sehat? Yang pertama adalah tidur. Itu hal yang Nah, paling basic. itu tidur itu manusia modern kelihatannya ini ya mengalami kendala di situ. Termasuk saya sih kadang juga tidurnya berantakan gitu. Gimana Mbak Debbie, tidur ini sebaiknya gimana? Well, sebaiknya sih kalau kita mengikuti aturan yang baku, yang benar ya. 10.30 itu adalah waktu cut off time. Jadi jam 11 lah at least, atau push ya, sampai mentok tuh jam 11. Atau kalau bener-bener nih, kalau mau nawar sama aku ya, jam 1 itu udah terlentang, udah tidur. Kalau bisa udah deep sleep. Ya kan suka nawar nih Mas, temen. Iya. Iya. Nego ya? Iya, nego, banyak nego. Jadi, kalau bisa 10.30, kan kalau bisa tuh 7 sampai 9 jam. Itu wajib hukumnya, kalau menurut saya ya. Gitu. Itu untuk kesehatan mental kita, kalau bisa. Oke, nah kalau mengikuti 7 sampai 9 jam, misal saya nego juga Mbak Debbie, bisakah misal 7-9 jamnya itu
Dicicil. Dari jam 2 pagi sampai jam 9 pagi. Itu kan 7 jam juga, Mbak Dewi. Nah, tadi kenapa aku bilang mentok-mentok itu jam 1? Karena jam 1 itu adalah waktu di mana liver kita itu bekerja keras. Karena liver kita adalah istilahnya apa ya, Mas ya, kayak roda utamanya dalam sistem tubuh kita, sistem pencernaan kita ini. Ngebuang racun, segala macam. Nah, kalau pembuangan racunnya udah nggak bagus, nah itu nanti bisa berpengaruh ke yang lain-lain, Mas. Gitu. Kan kalau racun bisa balik lagi dalam tubuh, detoksifikasi nggak lancar, ya udah sistem-sistem yang lain akan terpengaruh dan akan menurun fungsinya gara-gara itu. Kenapa 1-3 itu adalah momen paling utama. Kalau bisa ya, sementok-mentoknya itu jam 1 sampai jam 3 itu tidur. Gitu. Kalau yang suka batuk, jam 3 sampai 5 itu istirahat harusnya. Karena itu berhubungan dengan sistem pernafasan kita. Oke. Jadi, maka jam 10 atau setengah 11 lah itu lebih baik udah terlentang di tempat tidur ya, udah mapan tidur. 7 sampai 9 jam berarti jam 5 jam 6 lah ya bangun pagi hari. Betul. Nah, kenapa begitu, Mas? Juga jam 5 sampai jam 7 pagi itu sebenarnya waktu ideal untuk buang air besar. Nah, itu jadi masuk ke elemen kedua nih yang penting dalam pola hidup. Sekali manusia modern nih, Mas, nggak buang air besar, Mas, tiap hari, Mas. Ayo sini, mungkin banyak yang follow juga. Iya. Padahal sebenarnya sebaiknya setiap hari buang air besar ya. Dan pagi hari. Wajib. Sebaiknya pagi hari. Karena memang itu waktu optimalnya kita untuk membersihkan usus besar kita. Atau usus besar kita itu bekerja paling keras saat itu. Paling optimal. Gitu. Kalau misal siang gitu atau sore gitu? Buang air besarnya? Ya bukan dibilang nggak bagus, cuman nggak optimal aja. Kan kita sebaiknya kalau bisa optimal gitu. Ya. Okay. Ya, pagi itu ya jam 5 sampai jam 7 ya. Jadi ini udah ada 2 poin penting untuk menyehatkan mental terkait gaya hidup ya. Ini saya simpulkan sementara dulu bahwa pola tidur ya dan buang air besar. Ya kan? Yes. Apalagi Mbak Debbie? Bernafas. Nah ini mungkin kalau saja pinter nih sama yang bernafas. Mungkin nggak sih, Mas? Bener nggak, Mas? Udah belajar bernafas? Belum tentu kan. Mungkin ilmu saya tidak sealiran dengan Mbak Debbie gitu. Jadi kita saling melengkapi. Gimana Mbak Debbie kalau bernafas? Jadi banyak sekali manusia modern ini, bahkan 85% penduduk dunia itu tidak bisa bernafas dengan benar. Kita nafasnya kebanyakan gini, Mas. Jadi naik turun tuh dadanya, bukan perutnya. Kalau bisa, nafasnya jangan nafas pendek. Nafas itu kalau bisa dihikmati, dihayati, dan kalau bisa sih memang ke diafragma kita, ke perut kita. Karena kan diafragma itu letaknya di belakang perut kita. Karena kalau perlu disadarin, setiap kita mengambil nafas itu dapat oksigen kan ya, Mas ya. Terus nyampur ke darah. Nah, bukan hanya oksigen yang ada dalam darah, tapi juga sebenarnya yang dialirkan darah itu juga ada nutrisi ke semua sel tubuh kita. Nah, kalau nafas cuma sampai sini, itu nanti kemungkinan nyampe kaki berapa persen ya itu mungkin kurang ya, apa kecil sekali ya kemungkinannya. Makanya banyak sekali orang itu punya masalah. Kalau sudah agak berumur ya, masalahnya kebanyakan di kaki. Orang diabetes yang hitam-hitam kakinya. Kalau alergi yang duluan kena kakinya gitu. Jadi karena apa? Karena sel-selnya nggak ternutrisi. Jadi kalau bisa sih narik nafas ke perut, adil nih tengah-tengah, bisa sampai ke bawah. Nanti dari bawah ditarik keluar semua racun-racun, kita hembuskan racunnya keluar. Gitu kalau dari sisi naturopati ya, Mas ya. Kenapa bernafas di perut itu perlu kita latih diri kita sendiri. Saya juga latihan ini cukup lama, bertahun-tahun untuk subconscious ya, tidak sadar tidak secara tidak sadar sudah melakukan sendiri. Saya latihan 3 kali sehari, kalau bisa pagi, pas bangun tidur, sebelum makan siang, dan sebelum tidur. Biasanya orang-orang yang melakukan ini secara natural adalah bayi
dan penyanyi biasanya atau aktor yang memang membutuhkan suara nih modalnya gitu. Jadi udah ada 3 Mbak ya. 3. Pola apa tadi di awal? Pola tidur, buang air besar, dan bernafas. Ada lagi rahasia yang mau dibagikan Mbak Debbie terkait pola hidup? Olahraga itu penting sekali. Nggak perlu yang ke gym, nggak perlu yang bodybuilder atau crossfit yang gitu. Simple aja lah, jalan, jogging, berenang. Atau nih satu nih Mas, yang kalau saya prinsipnya ya sama semua klien saya adalah nggak ada alasan kok sama saya, nggak bisa nyari alasan. Jadi kalau bilang nggak punya waktu, bisa beli trampolin kecil, lompat-lompat di atas trampolin sambil nonton Korean drama lah, sambil apa. Sebenarnya bisa lah, kita nggak perlu nyari alasan. Itu sih simple kok. Itu harga trampolin itu cuma 600 ribuan. Itu bisa buat anak-anak, buat manula pun bagus, buat sekeluarga lah. Bisa buat bonding sama anak-anak yang udah punya anak-anak ya, sambil lompat-lompat depan TV. Kita kalau nonton Netflix sejam tuh nggak kerasa loh. Hilang aja sejamnya. Sementara kalau kita sambil nonton, sambil lompat-lompat, dapat olahraga iya, nonton iya. Iya. Kalau teman-teman masih mungkin beralasan soal beli trampolin, saya nyaranin jalan di tempat. Jalan di tempat itu cukup efektif loh ya, Mbak Debbie ya. Sebenarnya kita tinggal berdiri dari tempat duduk kita, lalu sambil nonton sambil dengerin podcast mungkin, dan jalan di tempat aja gitu. Itu juga bisa termasuk olahraga kan, Mbak Debbie? Betul. Tapi pastikan kalau jalan tempat itu, pastikan heart rate kita agak meningkat. Jadi agak lebih cepat jalannya. Jangan cuman stagnan aja. Iya. Karena kan kalau kayak aku gitu kan biasa kan kalau ngasih seminar jalan-jalan tuh Mas depan orang gitu kan, depan ini ya. Tapi itu nggak terhitung sebagai olahraga. Walaupun kalau dihitung-hitung aku nggak, memang orangnya agak energetik ya. Jadi gerak terus gitu. Itu bisa aja 10.000. Aku seharian ngajar seminar itu bisa 10.000 step sendiri. Tapi itu bukan termasuk sebagai olahraga. Kalau kita tuh naikkanlah heart rate kita sedikit lebih dari normal, heart rate yang normal. Itu namanya olahraga. Gitu. Jadi targetnya bukan sekedar 10.000 langkah ya? Minimal satu hari berapa langkah sih, Mbak Debbie? 5.000 aja sih udah cukup sebenarnya. Pokoknya kalau mau yang basic aja lah 30 menit, 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu itu cukup, atau 5.000 langkah. Tapi kalau mau 10.000 tentunya jauh lebih baik lagi. Iya. Dan itu pastikan heart rate-nya naik ya, jangan 10.000 langkah tapi langkahnya pelan gitu. Kayak jalan di mall gitu ya, jangan. Oke, dan ini mungkin menjadi poin yang cukup challenging buat banyak orang ya soal olahraga, karena kadang alasannya macam-macam gitu ya. Oke, betul. Ada lagi Mbak untuk pola hidup? Untuk pola hidup ada 2 lagi nih Mas. Yang pertama, selanjutnya adalah hidrasi, minum air putih yang cukup. Ini juga jangan ditawar ya, karena yang namanya dehidrasi itu akar dari banyak masalah yang berhubungan dengan otak kita, berhubungan dengan peradangan ya. Namanya mental health itu adalah erat hubungannya dengan peradangan. Jadi chronic inflammation dalam tubuh kita. Jadi kalau itu bisa kita hindarin, bisa lebih bagus lagi. Gitu. Jadi 2-3 liter sehari itu butuh ya, pastikan untuk didapatkan, dan dapatan dari air yang memang bagus, mineral. Kalau bisa sih, kalau memang nggak dapat yang mineral, cari yang sudah difilter, itu lebih bagus lagi. Atau pakai charcoal, airnya pakai charcoal, itu juga bisa sebagai filter alami. 2-3 liter. Betul. Dan itu akan menurunkan tadi inflamasi di dalam tubuh ya? Betul. Ya. Dan saya tertarik ini, Mbak Debbie, sebelum rahasia pola hidup yang lainnya, tapi yang inflamasi itu tadi, gimana hubungannya dengan kesehatan mental tadi, Mbak Debbie? Jadi gini Mas, kalau otak kita itu kan juga ada hubungannya dengan, otak kita tuh punya skull ya, punya rangka ya, yang satu. Kalau misalnya kalau perut itu kan kita makan banyak, ada inflamasi itu bisa ngembang ya. Kalau misalnya otak kita itu mau ngembang kemana kalau ada peradangan. Nah, dehidrasi itu
yang namanya systemic dehidrasi itu bisa kemana-mana. Kita radang itu kita kadang nggak bisa pinpoint yang mana loh, sampai nanti diagnosanya ada gitu. Jadi kalau bisa di otak kita, ya sekarang sudah ada namanya, ada leaky gut, ada leaky brain. Nah itu gimana itu, banyak. Mbak Debbie? Nah, kalau sudah leaky gut, kebanyakan udah banyak yang punya masalah pencernaan kan Mas ya, dari MA, IBS, IBD, dan lain-lain. Nah, kalau sudah sampai leaky gut, berarti tubuh kita nggak mendapatkan nutrisi yang cukup. Kalau nutrisi yang cukup, otak kita pun nggak akan mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, itu bisa menyebabkan adanya gap antara permeability dalam otak kita, blood-brain barrier kita. Gitu. Oke. Nah, berarti, itu bisa banyak sekali menyebabkan masalah-masalah mental health yang mungkin tidak terdeteksi atau tidak terdiagnosa yang serius gitu loh Mas. Cuman keluhan-keluhan mild gitu. Ya. Jadi dari anxiety, depresi, stres itu bisa jadi karena nutrisi untuk otak itu kurang ya. Karena nutrisi untuk organ saja mengalami gangguan itu, tersendat karena kita mungkin pola tidur, entah itu pola buang air besar ya, sama hidrasi ya. Oke. Berarti udah menjadi kewajiban ya, seperti Mbak Debbie bilang, tidak bisa ditawar lah ya. Semuanya memang tidak bisa ditawar kan, bukan hanya hidrasi kan? Betul sekali. Ini aku kasih nih 7-7-nya tidak bisa ditawar. Nah, yang terakhir, kalau mau tahu benar-benar akar dari depresi, anxiety, bipolar, semua mental health issue ini sebenarnya adalah yang paling mendasar, kekurangan vitamin D. Nah, menarik ini. Vitamin D itu relate dengan sinar matahari kan? Betul sekali. Nah, berarti kita perlu berjemur tiap hari. Perlu. Dan itu nggak bisa ditawar. Kalau mendung, Mbak? Kalau mendung sebenarnya masih ada loh Mas sinar mataharinya, hanya ketutup sama awan. Oh, tetap berjemur aja, nggak apa-apa? Tetap berjemur aja. Nah, negara kita itu kan negara yang bersinar mataharinya sepanjang tahun. Jadi kalau kita sampai kekurangan tuh kayaknya kita tuh kayak apa toh gitu loh, maksudnya nggak menghargai. Aneh gitu ya? Aneh. Dan tapi memang guarantee ya, actually semua klien saya kekurangan vitamin D datang saya. Dan kalau ditanya jam berapa, aku sih jawabnya jam berapa aja. Jadi jam berapa aja, setengah jam sampai 1 jam, nggak akan bisa menyebabkan kanker kulit. Karena kanker kulit itu terendah sekali di kulit coklat seperti kita. Gitu. Oke. Setengah jam sampai 1 jam ya? Yes. Ya. Sedangkan di Indonesia mungkin sebagian orang tanpa sadar menghindar matahari. Lalu ditambah lagi berlama-lama mengurung diri di dalam AC ya. Nah, itu dia. Itu yang buat aku tuh patah hati karena sekarang makin meningkat ya angka mental health ini. In one way aku seneng, awareness-nya meningkat sekali. Aku seneng Mas Aji membantu banyak orang, tapi one thing, tidak ada yang namanya, kalau dari sisi aku ya, meminjam kata-kata pernyataan dari Dr. Daniel Amin ya, tadi si psikiater itu. Dia bilang tidak ada meditasi, olahraga, atau apapun pola hidup ini kalau kita meninggalkan namanya pola makan yang baik. Jadi nutrisi yang dibutuhkan. Jadi tadi vitamin D itu dimasukkan dalam pola hidup, tapi juga sebenarnya adalah nutrisi dalam tubuh kita. Karena kan di-convert di liver kita sebagai vitamin dalam tubuh kita gitu. Jadi bisa juga dapat dari makanan, cuman yang paling mudah adalah dari sinar matahari. Iya, dan memang holistik ya, Mbak Debbie ya. Betul. Aku juga melihat kesehatan mental ini tidak bisa satu teknik ya. Misal aku belajar mindfulness, bahkan aku bisa bilang bahwa mindfulness ini bukan golden bullet gitu. Maksudnya yang satu-satunya teknik pendekatan yang bisa menyembuhkan persoalan mental gitu. Tentu perlu dukungan gaya hidup ya, kesadaran hidup sehat secara menyeluruh gitu ya. Betul sekali. Sudah banyak sekali, kalau ada yang suka nonton Netflix juga nih, yang nonton ini ya, dengerin ini, ada program namanya Ask the Doctor. Unwell. Nah itu, Ask the Doctor. Oh, Ask the Doctor. Iya, jadi ada di Australia ada peneliti, dokter sama profesor apa ya, saya lupa gitu ya, scientist. Dia bikin program ini, ada satu episode namanya, kalau nggak salah, Nutritional Psychologist.
Jadi udah dibuktikan, banyak sekali terbukti kalau yang punya masalah dengan mental health ini kalau berani untuk merubah pola makannya drastically, banyakin sayuran yang sehat, yang segar, beragam warnanya. Gunakan meditasi atau mindfulness ini justru untuk memperbaiki pola makan kita, memperbaiki pola hidup kita. Yang tadinya nggak mau bangun tidur, kayaknya berat banget, bangun tidur, olahraga, kena matahari gitu. Tadinya nggak makan sayur, ayo kita fokus mindful makan sayur gitu. Kalau bisa begitu ya Mas ya, mudah-mudahan ya Mas ya. Iya, ya, sepakat sekali. Dan berarti pola hidup tadi, rahasia yang dibagikan Mbak Debbie ada 7 ya? Ya, dari sinar matahari, ya. Ya. Terus hidrasi, ya. Ya. Buang air besar, bernafas, pola tidur, olahraga. Bernafas, hidrasi, buang air besar, tidur, bernafas, vitamin D, olahraga. Benar nggak sih? 6, 7. Ya pokoknya itulah Mas. 6. Oke, berarti tidur udah termasuk ya. Udah. Ya, jadi ada 6 itu pola hidup atau gaya hidup. Dan tadi di awal selain gaya hidup, kita juga perlu membenahi pola makan. Nah, pola makannya gimana, Mbak? Nah, pola makan itu ini banyak banget karena selama ini tuh kayaknya pemahaman kebanyakan orang itu hanya soal makronutrisi, protein, karbohidrat, lemak, serat gitu ya. Padahal yang kita perlu pahami juga adalah mikronutrisinya atau jenis kualitas dari makronutrisi juga. Misalnya, penting sekali nih buat yang bermasalah dengan mental health untuk selalu mengkonsumsi karbohidrat. Jadi untuk menghindari karbohidrat itu agak berbahaya karena kita butuh glukosa. Karena kan yang memberikan energi, tenaga ke otak kita itu juga ada salah satunya adalah glukosa. Tapi kalau saya dari sisi naturopati mau memberikan masukan, carilah sumber karbohidrat yang baik, yang tidak menyakiti atau mengurangi penyerapan mikronutrisi lainnya. Misalnya nih, 1, nasi. Itu kan sangat common ya di Indonesia. Semua orang makan nasi. Tapi satu hal yang kalau orang zaman dulu kok nggak punya masalah mental health sebanyak sekarang ya gitu. Karena orang zaman dulu masak nasinya dengan cara tradisional. Dengan cara direndam dulu, karena itu grains ya. Terus abis itu dimasak dengan air 2 kali lipat, lalu dikukus atau ditanak ya, zaman dulu ya. Nah, sebenarnya proses itu bisa mengurangi phytic acid, menghilangkan phytic acid dari si nasi ini. Nah, si phytic acid ini bisa mengurangi iron atau zat besi, Mas. Nah, zat besi adalah salah satu komponen yang penting sekali untuk kesehatan mental kita. Gitu. Nah, orang Indonesia tuh banyak kekurangan zat besi. Ini berhubungan sekali sih, karena kalau kita mau lihat statistiknya orang Indonesia masih tinggi angka stuntingnya. Anak-anak ya, anak-anak Indonesia masih tinggi angka stuntingnya. Nah, stunting ini kan dikhawatirkan karena nanti perkembangan anak itu secara fisik, secara kognitif tidak baik. Ya, nah sebenarnya nih banyak sebenarnya orang-orang dewasa yang istilahnya stunting, yang atau mungkin undiagnosed, tidak terdeteksi stuntingnya gitu. Jadi sekarang mengalami gangguan mental health yang kok kayaknya nggak kelar-kelar ya. Tapi kalau kita nggak terus-menerus nggak belajar kekurangan nutrisi saya apa, nggak diperbaikin, nah itu bisa berlanjut terus. Jadi kayak ya mungkin dengan perubahan pola hidup membantu gitu tentunya ya, olahraga, meditasi, mindful dan segala macam, tidur. Tapi yang namanya kekurangan utang itu kan harus dibayar ya Mas ya, mau nggak mau ya Mas ya, nggak bisa lari kita dari utang. Harus dibayar. Jadi kekurangan nutrisi ini harus kita penuhin kayak zat besi, folate, makanya ibu hamil tuh dikasih folic acid. Nah, itu sebenarnya zat aktif namanya folate. Nah, banyak sekali orang Indonesia kekurangan folate juga. Selenium, itu juga penting juga. Ada juga tambahan adalah B vitamins. B vitamins ini juga hilang nih kalau kita biasa makan besar kita berbarengan dengan teh. Siapa di sini yang minum apa kan makan pakai teh? Teh itu merusak vitamin apa, Mbak? D. Jadi B vitamin. Jadi teh itu memiliki tanin namanya ya. Dia bisa menghambat penyerapan B vitamin dalam tubuh kita.
Gitu. Jadi makanya mendingan kalau makan nggak usah pakai minum, minumnya sebelum makan, atau kalaupun mau pakai air putih aja. Ngetehnya nanti. Kalau sama cemilan gitu sore-sore, nggak apa-apa kan, nggak perlu, nutrisinya nggak perlu diserap, istilahnya itu kan cemilan gitu ya. Tapi kalau makan utama yang ada daging bagus proteinnya atau sayuran-sayuran yang tinggi nutrisinya, minumnya teh. Wah, itu nggak keserap nanti vitaminnya gitu. Rugi bandar kita nanti, Mas. Padahal penting ya B vitamin itu ya. Penting banget, Mas. B vitamin ini kofaktor buat vitamin lainnya dan juga kofaktor untuk dopamin atau faktor-faktor happy hormone ini, Mas, di otak kita, Mas. Jadi kalau kita udahlah asupannya kurang, terus kita juga melakukan hal-hal atau mengkonsumsi hal-hal yang bisa mengurangi penyerapannya, ya wes. Jadi padahal dulu itu saya ini Mbak Debbie, kalau makan itu enak minum es teh loh Mbak Debbie ya. Itu. Padahal ternyata yang enak itu menghalangi vitamin B ya. Iya. Nah, enak juga kalau Mas makan apa gitu, makan kue-kue atau apa, kudapan-kudapan sore-sore jajanan pasar itu pakai teh loh, Mas. Sore-sore aja, bukan aku bilang nggak boleh sama sekali. Tapi yang kita harus ingat, ada kandungan tanip asid dalam si teh ini yang malah menghambat penyerapan nutrisi yang kita butuhkan. Jadi, kalau aku sih prinsipnya aku nggak mau rugi, Mas. Wah, udah belanja makanan apa mahal-mahal terus nggak diserap nutrisinya buat badan aku, ya yang rugi aku sendiri gitu kan. Iya, dan kasihan organnya juga ya, dia udah kerja keras mencerna tapi nutrisinya tidak dapat ya. Menurut Mbak Debbie gimana? Aku itu juga pernah baca kalau skip sarapan itu juga akan tidak baik untuk kesehatan mental karena karbohidrat kita nggak dapat gitu ya. Betul. Nah, kan sekarang lagi booming banget yang namanya apa, intermittent fasting ya, Mas. Ya. Bukan saya bilang nggak sehat, itu sehat. Tapi kita kenalin diri kita sendiri dulu. Siapa kita? Kita harus tahu diri kita. Saya nggak pernah menyarankan intermittent fasting buat orang yang stres levelnya tinggi atau yang punya mental health. Nggak akan pernah. Justru malah kita harus menstabilkan gula darah kita selalu. Jadi biar nggak gunjang-ganjing dunianya gitu. Jadi justru konsumsilah sarapan pagi yang walaupun cuma sedikit tapi penuh nutrisi gitu. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Jadi gula darahnya seimbang, kitanya juga balance yang namanya mental health-nya, stress response-nya tuh balance gitu. Jadi ya mudah-mudahan jangan gini, naturopat itu kita belajar segala macam pola diet yang lagi booming, Mas. Semuanya harus kita cobain. Dan itu kita pilih mana yang terbaik buat individu tertentu. Jadi nggak semuanya, bukan one size fits all ya gitu. Iya. Dan kuncinya adalah setiap orang memang punya kecenderungan masing-masing ya, sehingga perlu konsultasi personal sebenarnya ya. Dan karbohidrat baik itu apa, Mbak? Selain nasi yang tadi sebaiknya dimasak bukan dengan magic jar atau magicom kan, tapi dimasak dengan cara tradisional. Apa selain nasi karbohidrat yang baik? Banyak. Yuk, kita sebagai orang Indonesia kita kaya banget loh. Ada sorghum, ada talas, ada ubi, ada labu, ada singkong, ada tiwul, ada sorghum sekarang, ada oats, ada ayo mungkin yang di daerah bisa kasih aku tambahan yang aku mungkin limited ya, pengetahuan aku juga tentang Indonesia. Banyak kok, Mas. Bahkan kayak cempedak ya, kalau nggak salah zaman dulu aku sering makan cempedak, itu masuk ke dalam karbohidrat. Dan kalau kita mau to be fair sih ya, sayuran juga ada karbohidratnya loh sebenarnya kan ya. Semua sayuran tuh ada sebenarnya. Jadi karbohidrat itu nggak mesti yang dalam bentuk nasi gitu, dalam bentuk ya gitu deh, whole grains gitu, nggak semuanya. Dan kalau memang mau makan whole grains, bukan saya bilang nggak boleh, tetapi harus mengerti cara mengolahnya. Semua whole grain, semua seeds itu harus direndam dulu untuk mengeluarkan phytic acidnya, anti nutrisinya, gitu. Oke. Kalau selain karbohidrat apa Mbak, pola makan yang nutrisi yang perlu kita perhatikan terkait mental health? Lemak sehat, penting banget. Lemak sehat? Yes. Lemak sehat itu omega 3. Kalau mungkin di sini teman-teman semua udah ngerti, Mas Aji juga pasti udah mendengar omega 3, omega 6 gitu ya. Bukan aku bilang omega 6 ini nggak sehat. Sehat.
Cuman gini, kalau orang zaman dulu itu perbandingan omega 3 sama omega 6-nya itu 1:3 atau 1:5. Ya, jadi 1 omega 3 maksimal 5 omega 6. Kenapa? Omega 6 ini tuh pro-inflamasi. Jadi bisa meningkatkan peradangan dalam tubuh kita. Nah, orang zaman sekarang ini, orang-orang modern ini, karena makannya yang fast food, processed food, gorengan, ya, ini semua meningkatkan omega 6-nya. Sementara asupan omega 3-nya nggak sebanyak orang zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu kan nangkep ikan, apa segala macam biji-bijian dimakan, alpukat, terus kelapa, santan dikonsumsi, bukan yang dimasak lama-lama ya, tapi minum apa makanan kudapan-kudapan jajanan pasar kita kan semuanya pakai kelapa. Itu kan sebenarnya omega itu ada kandungan lemak sehatnya juga ya. HDL-nya kalau ngomongin kolesterol. Kan kadang-kadang orang cuma dengerin cuma ngomongin santan itu sebagai kolesterol jahat. Padahal kalau diolah dengan benar bisa jadi kolesterol baik. Penting sekali kita untuk menjaga lemak sehat karena otak kita itu isinya lemak sebagian besar. Jadi menabunglah omega 3, kuranginlah peradangan dalam tubuh kita dengan meningkatkan omega 3. Omega 3 bisa didapat dari ikan-ikanan berminyak. Kalau yang di Indonesia tinggal di daerah dekat laut bisa mengkonsumsi ikan-ikan berminyak, atau juga biji-bijian, kacang-kacangan, alpukat, daging-daging yang memakan rumput dan dibesarkan, protein hewani yang dibesarkan di alam terbuka, makan rumput biasanya mengandung omega 3 cukup tinggi juga gitu. Jadi penting sekali omega 3 itu. Kalau untuk anak-anak itu DHA-nya yang kita perhatikan. Jadi kalau lihat belakangnya itu masih ada DHA, ada EPA. Nah, kalau untuk orang dewasa kita melihatnya adalah EPA-nya yang tinggi gitu. Nah, itu kita turunin inflamasi di otak kita juga menurun, inflamasi dalam tubuh kita menurun, pasti you will feel better juga gitu. Jadi omega 6-nya dikurangin, omega 3-nya sebisa mungkin ditambahin gitu ya. Yes, betul sekali. Jadi kita harus berimbang hidup ini. Aku aja misalnya kalau udah nggak nyaman, kurang tidur, aku nyarinya langsung omega 3. Langsung aku masukin omega 3. Aku masukin fish oil langsung karena itu adalah pengencer darah satu, yang kedua adalah pengencer darah alami ya. Yang kedua menambahkan lemak sehat dalam tubuh aku, meningkatkan omega 3. Oh gitu. Oke. Fast food itu ternyata banyak mengandung omega 6-nya. Betul, betul sekali. Jadi salah satu kita kan mendengarnya fast food itu jelek apa segala macam, ya ini salah satunya. Kenapa itu jelek? Satu, mungkin nutrisinya zero, nol nutrisi. Kita kan makan buat ngasih nutrisi dalam tubuh kita. Tapi karena namanya proses itu kan semakin banyak proses, semakin berkurang nutrisinya. Kalau semakin berkurang nutrisinya, terus badan kita dapatnya apa? Gitu. Nah, ditambah lagi omega 6-nya tinggi, menurunkan omega 3 kita. Gitu. Oke. Jadi dua hal ya, karbohidrat sama lemak sehat ini terkait omega 6, omega 3 ini perlu kita perhatikan. Ya. Nah, sebelum mungkin ada aspek lain di pola nutrisi ini, tadi berbicara fast food, saya jadi ingat tentang penyedap rasa. Menurut Mbak Debbie, penyedap rasa ini akan memengaruhi apa di diri kita? Waduh, banyak loh jurnal ilmiahnya, makanya aku gemes banget kemarin masih banyak yang micin is life atau whatever gitu ya. Aku tuh gemes banget. Gini loh, maksudnya ya kalau ngomongin tidak berefek langsung ya kita bukan memusuhi lah intinya ya, bukan memusuhi tapi kita perlu menyadari akibat dari itu gitu kan. Betul, kita perlu tahu. Jadi kita tuh istilahnya gini, bukan berarti jangan makan di luar sama sekali, takutnya nanti ada micin. Ya justru malah makan di rumah lebih banyak, makan sekali di luar ya oke lah gitu loh. Tapi juga bukannya kita mengamini micin gitu loh. Wah, micin nggak apa-apa, micin sehat kok, nggak ganggu kok, gini-gini. Banyak jurnal ilmiahnya micin itu banyak sekali berhubungan dengan neurologi kita, mengganggu atau merusak neuroplasticity kita gitu. Jadi kalau kita terus-terusan mengkonsumsi itu, ya jangan heran kalau misalnya kita mengalami masalah-masalah gangguan mental, kesehatan mental, atau kesehatan fisik juga secara general. Gitu. Jadi ya MSG kalau aku bilang sih yang disebut gunakan seperlunya itu buat aku gunakan sebisa mungkin kita hindarin. Kalaupun sekali-kali ya oke lah gitu. Jadi mungkin bahasanya diputar balik. Kalau dibilang
it's okay. Dalam batas yang wajar. Dalam batas yang wajar tuh berapa? Kita kan nggak tahu kalau makan di luar, dicemplunginnya berapa banyak kita juga nggak tahu kan ya Mas ya. Iya, iya, iya. Jadi dikurang-kurangin lah ya. Bukannya terus langsung berhenti gitu. Mungkin itu terlalu ngagetin gitu, tapi dikurang-kurangin lah. Kalau bisa ya nggak usah pakai lah. Gitu. Iya, dan Oke, semakin kita terbiasa dengan ini, Masnya mengurangi. Aku satu keluarga ya udah terbiasa kalau makan di luar terus, wah ini pakai MSG, ketahuan kerasa di sini, kerongkongan langsung kering, terus kepengen aus, pengen minum terus mungkin ada kepala jadi agak lebih pusing gitu. Ada tuh sekarang namanya, kalau di sini ya di UK disebutnya Chinese food syndrome. Jadi kan kebanyakan di sini MSG Chinese food, di Chinese restoran ya. Nah, banyak yang dapat migrain, apa segala macam tuh kalau habis makan Chinese food tuh banyak terjadi di sini. Gitu. Oke. Ada lagi Mbak yang nutrisi yang perlu kita perhatikan? Karbohidrat, lalu lemak sehat, terus? Protein yang baik. Protein ini kan mengandung asam amino yang memang penting buat otak kita ya. Atau protein nabati juga boleh yang baik. Protein yang organik ya kalau bisa yang kalau dari nabati ya Mas ya. Sumber protein nabati yang paling baik apa Mbak Debbie? Maksudnya sayuran apa yang proteinnya tinggi? Pokoknya gini, kan tadi aku sebut ada kandungan folate ya harus tinggi. Jadi semua sayuran yang hijau itu wajib kita konsumsi setiap hari. Kalau bisa 400 gram itu minimal. 400 gram. Itu raw ya. Nah, kalau ngomongin protein nabati yang tinggi proteinnya, coba deh kita sekarang mulai explore beans ya. Biji-bijian kita, karena kan kita kaya tuh tinggi sekali, tinggi B vitaminsnya juga, tinggi proteinnya juga, gitu. Jangan soya aja, jangan kedelai aja ya. Kita juga punya kacang tolo ya, kacang tolo atau kacang toro tuh namanya gitu ya. Ada black beans, red beans, chickpeas, lentils, itu semua kalau bisa kita konsumsi, kita variasikan setiap hari nutrisi dalam tubuh kita. Tantangannya mungkin kalau orang yang hidup di kota itu untuk mendapatkan itu ya, yang sulit ya. Sebenarnya sih gini, kalau aku percaya kalau ada demand pasti ada yang mau mensupply. Kita harus mendemand. Mungkin udah saatnya kita nih yang muda-muda ini merubah. Jadi kita demand. Mudah-mudahan sekarang sudah banyak kok yang menjual. Mudah-mudahan kalau demandnya lebih tinggi, yang supply juga lebih banyak lagi. Gitu. Permasalahan pola makan, permasalahan nutrisi ini ternyata dari turun-temurun ya. Karena tanpa sadar orang tua kita masaknya itu aja terus, orang tuanya orang tua kita juga seperti itu, sehingga tanpa sadar itu kita turunkan terus ya. Exactly Mas. Nah ini aku gemesnya gini, karena kan banyak sekali kalau kita lihat literasi medis ya, banyak gitu ya kalau ada mental health issue atau disorder, itu pasti ada hubungan dengan genetik katanya, seperti itu ya. Tapi kalau di naturopati, kita tuh suka banget ngedibang, ini beneran genetik atau cuma kita mengadopsi pola makan dan pola hidup yang sama dengan orang tua kita. Jadi kita ujung-ujung sami mawon sama orang tua kita. Coba kalau kita diadopsi sama orang tua lain di negara yang berbeda dengan pola makan yang berbeda, apakah kita akan punya permasalahan yang sama? Kalau aku mau kasih satu pola diet yang baik nih untuk mental health, coba deh rubah ke Mediterranean diet. Mediterranean diet itu jadi perbanyaklah sayuran yang fresh, as fresh as possible. Kalaupun mau makan protein hewani yang sesegarnya, banyakin ikan, masukkan olive oil, minyak esensial yang tinggi, lemak sehat, itu biji-bijian, kacang-kacangan, embrace makan tuh di luar bersama keluarga, di bawah sinar matahari kayak orang Itali itu Mas. Orang Itali itu terlahir dengan gen MTHFR-nya yang rusak sebenarnya atau tidak bagus. Cuman somehow mereka memiliki mental health atau kesehatan yang lumayan lebih happy gitu loh, karena mereka mengadopsi pola makan Mediterranean diet ini. At least ya yang dulu-dulu ya, mudah-mudahan yang muda-muda nggak merusak dan menghancurkan dengan semua yang instan-instan ya. Gitu. Jadi pola makan yang baik untuk kesehatan mental adalah dibanyakin sayurnya ya. Sama tadi ya, fish oil, terus omega 3 dinaikin, dikurangin omega 6-nya gitu. Iya. Soal nutrisi, kadang itu banyak orang, termasuk saya itu,
berpikirnya adalah ini hanya persoalan vitamin aja gitu. Jadi salah satu yang diperhatikan adalah terkait vitamin adalah vitamin B dan mineral adalah zat besi ya, Mbak Debbie ya. Zat besi, selenium, vitamin B, dan vitamin D tentunya. Itu empat Vitamin ini D aja ya. deh. Iya, Empat ini aja deh, aku minta iya. tolong. Ya, sementara yang kita perlu perbaiki itu dulu, dan kalau mau lebih detail, karena setiap orang punya kecenderungan, karakter masing-masing, punya gaya hidup masing-masing, sehingga perlu konsultasi personal dengan Mbak Debbie. Nah, untuk menutup obrolan ini, Mbak Debbie, kan tadi Iya. kita sudah berbicara soal pola makan dan gaya hidup. Mungkin ada satu reminder untuk kita semua, terkait nutrisi, terkait makan, gaya hidup, supaya mental kita sehat. Aku selalu mengambil quote ini ya. Otak kita itu ibaratnya halaman kita. Nah, halaman itu penuh dengan pohon-pohonan. Nah, akar-akar pohonan itu mendapatkan nutrisi dari perut kita. Ini akarnya ada di perut kita, sistem pencernaan kita. Jadi kita nggak bisa menoleh ya atau membuang muka dari sistem pencernaan kalau ngomongin soal mental health gitu. Jadi mudah-mudahan dari percakapan sore ini atau malam ini semuanya sama-sama jaga sistem pencernaannya agar mental health-nya lebih baik lagi. Itu yang sumbangsi aku lah, gitu kalau bisa. Iya, terima kasih banyak Mbak Devi. Tapi ilustrasi itu beneran kena sih, bahwa otak kita ada pohonnya dan mengilustrasikan bahwa ada akar yang perlu nutrisi dari saluran pencernaan gitu. Ada satu pertanyaan yang sifatnya santai gitu, di luar persoalan nutrisi, buku, film, sama musik. Saya kepingin tahu apa yang direferensikan Mbak Debbie. Buku, Mbak Debbie. Kalau buku, satu judul buku untuk kita semua. Apa? Oke. Actually, ini satu buku yang bagus. Namanya kalau nggak salah Brain Warriors. Kalau yang punya masalah dengan mental health ya. Brain Warriors. Jangan kita cuma ngomongin mental health kayak cuman umbrella-nya mental health. Tapi kita harus tahu kalau itu hubungannya dengan organ otak kita ya. Jadi Brain Warriors by Dr. Daniel Amin itu bagus sekali untuk di check out. Kalau film Diagnosis ada di Netflix juga. Nah, ini seorang dokter senior yang keliling dunia, dia lewat internet mencari, karena banyak sekali masalah-masalah kesehatan tuh yang nggak ada jawabannya lewat medis ternyata. Banyak yang idiopatik ya istilahnya. Nah, di situ ada kasus yang interesting banget, pasti semua suka banget. Itu ada gadis muda yang punya masalah kronis inflammation, stres, apa segala macam. Nah, itu sembuh dengan menghindari makanan-makanan tertentu saja, karena DNA-nya dia nggak bagus dengan makanan-makanan tersebut gitu. Kalau lagu Whitney Houston, apa ya judulnya ya? I believe the children are a future, teach them well and love them. Iya, aku tahu lagu itu, tapi aku juga lupa judulnya. Iya, jadi maksud aku tuh gini, mudah-mudahan yang dengerin ini, kalau masih muda dan mau berencana punya keluarga atau memberikan impact sama orang lain, kita perbaikin diri kita dulu sendiri, biar kita bisa memberikan contoh yang baik buat generasi penerus kita. Gitu. Karena ada tangan kita loh, generasi penerus kita loh. Iya, oke. Mbak Debbie, terima kasih banyak ya, udah meluangkan waktu untuk ngobrol sama aku ya. Oke, Mbak Debbie, kelihatannya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa follow Mbak Debbie, akun IG-nya, bisa DM, bisa mungkin berlanjut ke konsultasi personal, atau ke Root of Life ya? Ada kan? Iya, Root of Life UK. Iya, betul. Ya, itu juga ini ya Mbak Debbie juga. Oke, terima kasih Mbak Debbie. Sama-sama. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Amin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya, Mbak Debbie ya. Salam buat Mbak Indri ya. Ya, ini salam buat dari Mbak Debbie. Ya. Oke, bye Mbak Debbie. Ya, makasih. Nah, itu tadi teman-teman, saya habis ngobrol sama Mbak Debbie, dapat ilmu banyak banget ya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Terima. Oke, selamat malam, sampai ketemu lagi.